Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, gimana anak-anak sekalian? Liburnya di rumah? Mudah-mudahan semuanya sehat. Ayo, semangat untuk semester kedua pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai ke materi pembelajaran minggu pertama di semester kedua bahasa Indonesia, yang pertama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan doa kalian semua bisa menjadi wasilah untuk memahami semua materi pembelajaran dan tanpa pula virus yang melanda Indonesia bisa hilang dengan doa kalian semua. Mudah-mudahan. Berdoa mulai. Oke, terima kasih, berdoa selesai. Anak sekalian, untuk materi bahasa Indonesia yaitu bab ketiga, menelusuri nilai-nilai dalam ceramah. Langsung ke bab 3 ya. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang definisi dan ciri-ciri ceramah, informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, telaah isi, struktur dan kebahasan ceramah, penyusun teks ceramah, kemudian buku pengayaan non fiksi. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari definisi dan ciri-ciri dari ceramah. Ini kalau dari kata ceramah mungkin kamu sudah sering mendengar ya, tapi identiknya ceramah itu ada seorang yang menyampaikan di khalayak umum, kaitannya ceramah agama dan sebagainya. Nah, definisi ceramah ini adalah apa? Ya, kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Nah, ciri-ciri ceramah ini biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar. Dapat disajikan menggunakan alat bantu. Ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Ceramah harus dapat menghidupkan suasana. Yang selanjutnya, informasi berupa permasalahan aktual dan ceramah. Nah, informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah, jenis informasi, tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Nah, informasi ini merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu pokok-pokok. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan 1H, bagaimana dalam menyampaikan informasi. Nah, permasalahan aktual itu adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. Mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Nah, informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, informasi yang hanya menyenangkan pembaca atau fiksional. Informasi berdasarkan format ini penyajian. Bentuk penyajian informasi biasanya berupa tulisan, gambar, dan atau lisan. Informasi berdasarkan lokasi.
peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa dapat dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bidang-bidang kehidupan tersebut antara lain pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Kemudian informasi berdasarkan kepentingan, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Informasi berdasarkan penyampaian, informasi yang disediakan secara berkala, informasi disediakan secara tiba-tiba, informasi disediakan setiap saat, informasi dikecualikan, informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Tanggapan terhadap isi ceramah dapat berupa pertanyaan, ungkapan persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, atau sanggahan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah sebagai berikut. Menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Mencatat pokok-pokok isi ceramah, memberikan tanggapan terhadap materi ceramah baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan maupun penolakan. Tanggapan harus disertai alasan dan bukti yang logis. Nah, telah isi, struktur dan kebahasan ceramah. Ada unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasan dalam teks ceramah, dan simpulan ceramah. Penceramah itu pendengar, audiens, kemudian materi, metode ceramah, ada media ceramah. Nah, yang pertama pembukaan, isi itu terdiri pengantar materi dan materi inti, kemudian penutup. Jenis-jenis kalimat imperatif sebagai berikut. Permintaan biasa, permintaan, mengizinkan, ajakan, bersyarat, sindiran, larangan, saran. Jenis kalimat majemuk bertingkat ini sebagai berikut: hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan pengandaian, hubungan tujuan, hubungan konsensif, hubungan perbandingan, sebab, hubungan akibat, hubungan cara, hubungan sangkalan, hubungan kenyataan, hubungan penjelasan, hubungan atributif, hubungan lebih, hubungan perkecualian. Nah, di sini ada kalimat imperatif, kata ganti, kata teknis atau peristilahan, mata kerja mental, kata kerja mental, kalimat majemuk bertingkat. Kegiatan menyimpulkan isi ceramah diawali dari hasil catatan pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah sebagai berikut. Yang pertama, simpulan harus membuat seluruh pokok ceramah. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. D. Penyusunan teks ceramah. Yang pertama, topik teks ceramah. 2. Tujuan teks ceramah. 3. Kerangka teks ceramah. 4. Pengembangan kerangka teks ceramah. Topik teks ceramah itu adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah antara lain masalah pendidikan budi pekerti, peristiwa aktual, pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan sosial, dan permasalahan remaja. Nah, tujuan adalah maksud atau arahan yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi persuasif, dan menghibur rekreatif. Tujuan khusus ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. A. Menentukan tema ceramah berdasarkan topik. B. Menulis pokok-pokok isi ceramah. C. Mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf padu. Cara menyusun ceramah sebagai berikut. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. B. Menyusun paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. C. Mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Nah, E. Buku pengayaan non-fiksi. Butir-butir penting satu buku pengayaan non-fiksi. Ada ringkasan isi dari butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi,
penyusunan butir-butir penting dalam satu buku pengayaan non-fiksi menjadi teks ceramah. Nah, butir-butir penting dari sebuah buku adalah aspek pokok atau inti sari dari sebuah tulisan yang telah dibukukan. Langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan sebagai berikut. Yang pertama, A. Mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditemukan. B. Mengurutkan butir-butir pokok agar padu. C. Menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. D. Menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh. Kemudian, setelah menemukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan dan meringkasnya, kita dapat mengembangkan menjadi sebuah teks ceramah. Selanjutnya, dapat disusun sesuai dengan struktur teks ceramah. Oke anak-anak sekalian, itu bab 3 telah kita pelajari bersama. Untuk tugas kalian adalah membuat sebuah ringkasan dari materi ini. Membuat sebuah ringkasan materi dari materi yang barusan saya sampaikan. Kemudian nanti ini dikerjakan dalam bentuk kelompok, berkelompok dan diskusikan. Kamu, salah satu teman kelompok kamu, membuat sebuah pidato tentang ceramah. Ceramahnya bebas mengenai apa saja, kemudian divideokan, kirim ke WA wali kelas kamu, atau kirim langsung ke guru mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu saya, dengan nomor 0815 101 77 667. Jangan lupa video ini kamu like dan subscribe. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Oke, selamat bertemu kembali nanti di minggu selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dari saya, Pak Herman Badawi, Guru Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.